Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa wala amma ba'd. Saudara-saudaraku rahimakumullah, tersebutlah sebuah kisah seorang santri di sebuah pesantren yang mengalami peristiwa spiritual sangat langka bahkan dahsyat. Bisa disebut juga di luar nalar. Tapi begitulah jika Allah sudah berkehendak, yang mustahil bagi kita pun bisa terjadi. Inilah kisah si Alam Tara. Di sebuah pesantren, lazimnya para santri bersemangat menuntut ilmu agama karena Allah, niat menghilangkan kebodohan untuk kemudian diamalkan dan didakwahkan. Di antara peristiwa yang ada, terdapatlah seorang santri yang disebut oleh warga pesantren dengan nama Alam Tara. Itu sebetulnya bukan namanya. Dia pastinya punya nama yang lazim. Nah, si Alam Tara ini digambarkan sebagai santri yang bukan punya wajah ganteng dan kulitnya pun cenderung gelap. Nyaris kalau anak ukuran sekarang itu menyebut dengan cowok maco dan keren, jauh dari kriteria itu. Si Alam Tara juga terkenal sebagai santri yang sulit memahami pelajaran, termasuk memiliki kesulitan menghafal. Saking sulitnya menghafal, sampai menghafal surat Al-Fil saja, yang ayat depannya berbunyi Alam Tara, selama 7 tahun tidak hafal-hafal. Disinilah tokoh Alam Tara itu jadi terkenal. Sehingga warga pesantren lebih familiar menyebutnya dengan nama Alam Tara ketimbang nama aslinya. Nah, dari sinilah kisah dimulai. Ketika ketenarannya bukan karena mudahnya mendapat ilmu, justru dirinya dipilih oleh sang kiai, pengasuh pondok, untuk menjadi suami dari putrinya yang cantik dan cerdas. Memang dasar seorang anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, sang putri pun menerima saja pilihan ayahnya, yang sebetulnya bisa jadi bukan tipe pilihannya. Seluruh warga pesantren geger oleh pilihan kiai. Pertanyaan pun bermunculan, kenapa si Alam Tara yang dipilih menjadi menantu? Kemudian singkat cerita, menikahlah si Alam Tara ini dengan putri kiai. Mereka belajar membangun rumah tangga dengan segala perkembangan dan dinamikanya. Hingga suatu hari, sebagaimana kebiasaan sang kiai mengajarkan sebuah kitab di depan santri-santrinya, ternyata sang kiai ini uzur sehingga nggak bisa mengajar. Karena santri sudah berkumpul, suara pun akhirnya bergemuruh memanggil Alam Tara untuk menggantikan sang kiai yang mertuanya sendiri. Nah, sudah kebayang dah si Alam Tara, jangankan membaca kitab berbahasa Arab yang nggak berbaris, membaca Al-Quran yang berbaris jelas saja seperti surat Al-Fil nggak hafal-hafal. Akhirnya tuntutan maju ke depan menggantikan mertuanya pun semakin kuat. Dan dengan kondisi terpaksa dan tidak siap, akhirnya si Alam Tara nih maju. Duduk di depan ratusan santri. Dan apa yang terjadi? Baru dimulai dengan salam, ternyata si Alam Tara pingsan. Mengetahui si Alam Tara pingsan, dibawalah ia ke dalam kamar dan dibaringkan di atas kasurnya.
Nah, disinilah iradah dan kehendaknya Allah terjadi. Si alam taro dengan izin Allah dipertemukan dengan Nabiullah Khidir dalam tidurnya dan memberikan pengetahuan kepadanya. Inilah yang disebut dengan ilmu laduni. Dalam proses pengajaran itu, Nabi Khidir akhirnya menyelesaikan pertemuan dengan si alam taro dengan membanjurnya dengan seember air. Dan seketika itu pula si alam taro terbangun dan terkejut bangun dalam kondisi basah kuyup. Dalam kebingungan itu, tiba-tiba sang istri masuk. Dan sang istri langsung terkaget begitu melihat si alam taro, suaminya dengan dialog. Kamu siapa? Saya alam taro, suamimu. Kenapa kamu tanya begitu? Bukan. Suamiku alam taro bukan kamu. Akhirnya alam taro melihat wajahnya di cermin dan memang seperti ada perubahan. Mungkin wajahnya yang polos dan tak berkarisma berubah menjadi wajah yang sudah mendapatkan cucuran ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sekelumit kisah yang pernah ada dalam dunia pesantren. Agak mustahil memang sekali lagi memahami cerita ini bagi orang zaman now. Tapi kita harus tahu bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah sangat mampu melakukan apapun kalau Allah mau. Demikian, semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.